Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di waktu saya. Jadi pada minggu ini kita masuk mata kuliah baru pemrograman berorientasi objek. Pada materi ini, pada pertemuan hari ini, minggu ini ya. Jadi materinya hanya silabus kemudian perkenalan perkuliahan. Outline-nya hanya ada 4. Hari ini ada perkenalan dari dosen kepada mahasiswa, kemudian rules, kemudian ada assessment dan assignment, ada penilaian dan penugasan. Di poin keempat ada silabus dan tujuan dari pembelajaran mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Kita mulai dengan outline yang pertama dulu, yaitu perkenalan atau kenal ya. Perkenalkan, nama saya itu Robi Setiawan. Mungkin sudah ada yang tahu, sudah kenal, ataupun yang belum kenal, kalian bisa memanggil saya dengan Pak Obi tanpa R. Ada 3 cara komunikasi dengan saya. Pertama lewat jalur WhatsApp, kemudian ada Telegram, dan terakhir ada email. Nah, untuk WhatsApp kita sudah mempunyai grup yaitu WhatsApp Group di PBO. Jadi bisa komunikasi secara grup di sana, tanya jawab, atau bisa secara pribadi ke saya. Ada 2 hal, boleh Telegram, boleh WhatsApp, ataupun boleh email. Tapi yang seringnya adalah menggunakan WhatsApp seperti ini. Oke, silahkan screenshot mungkin untuk kebutuhan di ke depan ya, di akhir semester, atau ada pertanyaan masalah nilai, informasi, dan seterusnya. Saya next slide kembali. Jadi berikutnya adalah experience life atau labeling saya ya, mulai dari tahun 2024 saya rangkum sampai dengan tahun 2017. Yang sebelumnya SMP, SD nggak saya tampilkan. Jadi saya mulai dari tahun 2004 sampai dengan 2008 saya menjadi mahasiswa S1 di Stikom Dinamika Bangsa Jambi. Nah, di sela-sela ini sambil kuliah saya sambil kerja. Sela-sela antara 2004-2008, yaitu 2007 sampai dengan 2008. Saya bekerja sebagai animator ya di perusahaan namanya CP Turion Kreatif. Alamat lokasinya di Cempaka Putih. Nah, ini saya tamat 2008-nya ya. 2008 saya tamat, saya graduate ya atau dapat gelar Eskom. Kemudian dari 2008 sampai dengan 2012 saya jabatan saya adalah Deputi IT Manager pada perusahaan PT Sinar Sentosa Primatama. Saya adalah saya adalah staf atau karyawan yang memegang data seluruh provinsi Jambi waktu itu ya. Jadi ini saya juga perwakilan dari main dealer kepada AHM. AHM itu adalah Astra Honda Motor di Jakarta. Kemudian sela-sela antara 2008 sampai dengan 2012, 2010 tepatnya saya menikah. Nah, ini 4 tahun saya di sini. Saya berhenti. Kalau saya lihat sih ini untuk banyak banget menyumbang pengalaman saya di bidang ilmu IT ya. Cuma saya berhenti gara-gara mobilitas kerja saya tinggi di sana. Kadang saya 1 bulan itu bisa 3 kali atau 4 kali ke Jakarta bolak-balik seperti itu. Kemudian sudah sampai Jambi lagi, saya harus keliling seluruh provinsi Jambi dan kabupaten itu saya keliling datangin dealernya satu persatu. Karena mobilitas saya tinggi sekali di situ, akhirnya karena saya udah menikah 2010, rasanya itu kalau dititipkan seseorang ya, khususnya istri, saya tinggal pergi kemana-mana, saya rasa kurang bertanggung jawab di sana. Jadi saya putuskan udah saya berhenti saja. Nah, saya lanjut di 2012 sampai dengan 2018. Di sini jabatan saya hanya IT Programming. Nama perusahaannya adalah PT Armada Prima Nusantara. Perusahaan ini bergerak di bidang perkapalan, kayak ponton, tugboat, kayak gitu ya. Lokasinya itu di arah Kumpih, sana pelabuhan. Jadi ini memang perusahaan yang bergerak di perkapalan. Ini cuma 1 tahun, saya juga nggak lama, kurang betah saya kerja di situ ya. Kemudian saya lanjut dari 2013 sampai dengan 2018 saya bekerja atau jabatan terakhir saya adalah marketing manager. Nah, di sini saya bekerja, nama perusahaannya di CP Golden Property. Perusahaan ini bergerak di bidang konstruksi perumahan.
atau developer perumahan seperti itu. Saya bagian marketingnya. Sedikit cross job dari bidang bidang akademik saya ya. Kalau ini kan selama ini masih ada linear ya, ada animasi kan, ada multimedianya di situ. Kemudian programming juga ada database dan web development juga masih linear lah. Nah, ketika di sini sedikit cross job, tidak apa-apa ya. Saya pengen mencari wawasan baru atau ilmu baru. Ini juga lumayan lama saya di sini ya, dari 2013 sampai dengan 2017. Di sela-sela ini saya menjadi mahasiswa kembali, yaitu mahasiswa S2 pasca sarjana di Tikom Dinamika Bangsa yang sekarang namanya adalah Universitas Dinamika Bangsa. Nah, saya tamat cuma 2 tahun di sini ya, tamat 2017, kemudian ada tawaran dari ketua yayasan, bukan ketua yayasan, ketua S2 ya, Pak Joni Devitra. Saya disuruh mengajar aja Pak. Ya benar, karena nggak tiap bulan atau tiap tahunnya proyek itu ada di perumahan. Akhirnya saya ikut tes normal, tes micro teaching, psikotes, kemudian tes kejiwaan, tes narkoba, semua saya jalani. Ternyata saya layak untuk menjadi dosen di Universitas Dinamika Bangsa. SK saya itu adalah tahun 2017. SK itu adalah surat keputusan, tapi mengajar saya itu di tahun 2008, aktifnya mengajar. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah tentang saya, yaitu keseharian saya atau daily activity saya. Ya, jelas saya sebagai dosen dari 2018 sampai dengan sekarang. Kemudian tahun 2012, ini yang berjalan ya, aktivitas keseharian saya. Saya juga seorang kewirausahaan ya, entrepreneurship, itu berdiri di tahun 2019, nama company saya adalah Gupiko. Bidangnya apa? Tentang ternak ikan hias seperti itu. Ini masih jalan sampai sekarang ya. Sudah ada tiga cara pemasaran saya, melalui Tokopedia, melalui Shopee, kemudian melalui grosir di pasar TAC. Ini masih jalan ya, lumayan profit lah, tapi tidak ya, seenggaknya ngiseng lah, ini kayak aktivitas daripada saya nggak ada kerjaan. Kemudian tahun 2020 saya ditawarkan kepada saya menjadi instruktur di Stepan di depan ya, di Ruko. Kemudian, nah ini yang masih baru saya jalani tahun 2022, yaitu Teknopreneur. Nama company saya adalah Duit Kertas. Ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang promosi UMKM, kemudian jasa juga untuk mendesain suatu produk, misalnya layoutnya, kemudian logo, dan seterusnya. Nah, inilah aktivitas keseharian saya. Saya ngajar di UNAMA, saya entrepreneur juga, saya juga instruktur juga, saya juga teknopreneur di sini. Mungkin saya ada target di tahun 2023 menjadi sosiopreneur, beda lagi. Jadi yang ini yang baru saya godok atau saya baru berjalan ya. Yang ini semuanya sudah fix, sudah enjoy saya di situ semuanya, sudah menghasilkan profit juga. Saya next kembali, ini adalah public speaking saya. Ada 7, cuman saya masukkan 5 poin aja ya. Mulai tahun 2019. UNAMA beserta SMA Unggul Sakti sebagai pembicaranya waktu itu. Nama kegiatannya adalah pengenalan technopreneurship, tekno ini ya. Dan P-nya di sini ya, abaikan saja. Mungkin karena formatnya berubah. Kemudian tahun 2020 saya menjadi pembicara juga, narasumber. Nama kegiatan adalah Grow Mindset and Social Commerce di masa pandemi. Yang mengadakannya adalah Kominfo dan relawan TIK. Kemudian tahun 2021, ini yang bergengsi, langsung dari Kementerian Kominfo RI, nama kegiatannya adalah UMKM Digital Auto Cuan Anti Gagal. Dua hal ini waktu itu lagi hebatnya pandemi, jadi kita lakukan pada media Zoom atau disebut dengan webinar ya. Nah, ini sudah selesai. Tahun 2022, UNAMA dan Kodim 0415 Jambi, ya, pembicaranya adalah saya juga. Nama kegiatannya adalah optimalisasi marketplace sebagai sarana media pemasaran. Ini saya langsung melakukan sosialisasi di Kodim, wilayah Kodim, yaitu nama daerahnya ya, apa nama ini ya, kayak inisialisasinya dari Kodim adalah nomor 0415 Jambi, wilayahnya ya, wilayah Kodimnya.
Kemudian tahun 2022 juga ini jadi satu kesatuan ya. Ini cuma jeda 1 minggu, kemudian saya diminta menjadi narasumber. Nama penyelenggaranya adalah pemerintah Provinsi Jambi atau Pemprov, yaitu Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi. Nah, nama kegiatan adalah Bintech E-commerce. Ini di Grand Hotel Jambi ya. Ini juga saya lakukan langsung di tempat atau pertemuan tatap muka. Kalau yang ini webinar, ini juga pertemuan tatap muka, ini juga pertemuan tatap muka. Ada 5 poin saja saya rangkum, tidak saya banyak saya sebutkan di sini. Kemudian subjek atau mata kuliah yang saya ampu pada UNAMA ya. Nah, saya ngajar struktur data, ini prodinya adalah SI. PBO prodinya adalah TI ya. Kemudian IT entrepreneur adalah prodi SI. Multimedia saya dapat 2, ada SI dan TI, bukan SITI ya, Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Kemudian ada keamanan sistem informasi, prodinya masih SI. Kemudian terakhir ada Enterprise Information System adalah prodinya SI. Oke, saya next kembali, saya cepat aja ya. Kemudian ada interest area atau bidang ketertarikan saya. Dari awal, karena di latar belakang saya memang kuliahnya adalah komputer, maka basicnya pasti saya suka coding. Kemudian ini 91 kesatuan, ada desain grafik dan video editing. Ini juga karena pengalaman kerja saya pernah di situ. Kemudian karena bidang latar belakang saya di UNAMA ya, karena kan ada mata kuliah multimedia. Jadi saya juga suka di sini ya. Kemudian entrepreneurship. Nah, saya juga suka coba-coba baca atau coba-coba melakukan kewirausahaan. Itu saya buktikan lewat aktualisasinya di sini nih. Ada fish farm dan ada technopreneurship. Ini berjalan ya. Jadi kalau ditanya mahasiswa, Pak, Bapak ini ngomong entrepreneurship panjang lebar, tahu nggak teori ini panjang lebar tapi prakteknya nggak ada? Maaf, saya sudah mempraktekkan. Alhamdulillah untuk fish farm saya sudah bintang 5, dua-duanya di Tokopedia dan Shopee. Kemudian rating saya bagus ya reviewnya. Kemudian saya juga sudah menghasilkan uang di situ. Lumayan, bukan banyak ya. Karena kenapa nggak banyak, Pak? Karena sebenarnya aktivitas hobi saya, aktivitas asli saya itu adalah memang mengajar di sini. Kalau saya fokus di sini, ya ini bukan suatu hal yang saya ingin memfokuskan ya. Ini makanya saya buat aktivitas keseharian saya. Saya lebih memfokuskan kepada akademik, yaitu dosen dan instruktur di Stephen. Nah, jadi saya orangnya suka pakai data ngomong, bukan hanya teori seperti itu. Nah, ini saya suka gaming juga, ini karena zaman sekarang serba digital. Permainan pun bentuknya adalah digital ya. Saya suka game, bentuknya adalah game RPG ya, yang ada ceritanya kayak gitu ya. Kemudian saya suka hewan peliharaannya itu hanya ikan, tidak ada kucing, tidak ada kelinci ya. Menurut saya itu sesuatu bukan apa ya, menurut saya pribadi, orang kan beda seleranya. Ribet ya kalau hewan-hewan seperti itu harus buang kotorannya, harus ada bulunya ya, bulunya kayak gitu. Kalau ikan tuh kotorannya di tank atau di akuarium tinggal sedot buang, ganti air, selesai. Menurut saya lebih higienis lah. Kalau menurut saya ya, jangan disamakan sama kalian. Menurut saya seperti itu. Ya, kalau ada pertanyaan silakan nanti kita diskusi di WA Group atau japri saja. Kita ke next slide. Nah, di poin kedua atau outline nomor 2 adalah aturan perkuliahan atau rules. Rules-nya apa? Ada offline dan online karena sistemnya masih bukan full PTM tapi hybrid kayak gitu ya istilahnya. Offline menggunakan alma mater hanya di lab. Karena ini mata kuliah PBO dan praktek, kalian wajib menggunakan alma mater. Wajib, jika tidak, kalian cari teman yang tidak melakukan praktek, kalian pinjam baru masuk ke kelas saya. Maksimal adalah 15 menit dari kedatangan saya di kelas ya. Dari kedatangan saya, bukan dari jam jadwal, tapi dari saat saya masuk 15 menit. Kemudian berpakaian sopan. Nah, maksudnya adalah berpakaian tidak menggunakan sendal, ya, sepatu lah. Kemudian untuk pakaian, cari pakaian yang menggunakan lengan. Ada kadang tuh yang nggak pakai lengan. Bukan hanya cewek, tapi cowok juga ada baju tanpa lengan kayak anak band gitu ya. Wah, bangga. Kemudian handphone tolong di silent. Ini agar tidak mengganggu
fokus dari dosen saat menjelaskan atau fokus mahasiswa saat menyerap materi. Kemudian tidak hadir maka sertakan surat keterangan legalitas lah. Jangan Pak saya nggak hadir lewat WA saja, itu nggak boleh. Tetap dilampirkan legalitasnya, surat dokter, surat dinas ya, dinas misalkan pekerjaan kalau anak malam itu survei ini survei itu mereka biasanya ada dinas lah, surat dinas itu dilampirkan. Minimal sekali dipoto gitu ya. Kalau nggak bisa pakai fisiknya, dipoto baru kirim ke saya, baru katakan Pak saya izin, seperti itu. Nah kalau misalnya kalau kematian gimana Pak? Apakah makamnya harus dipoto? Ya tidak lah. Ya, tinggalnya tolong diwakili ada tanda tangan orang tua di situ. Maka kalau tidak ada surat, saya anggap alpa. Ya. Kemudian kehadiran di bawah 75% tidak bisa ikut UAS. Ini jelas, kalian sudah tahu aturan ini. Kemudian yang online bagaimana? Menggunakan laptop, PC, atau smartphone. Pilih saja salah satu. Pasti kalian punya. Seenggaknya pasti menggunakan smartphone. Nah, aplikasi yang digunakan adalah e-learning, ya, website, kemudian ada Zoom, ada YouTube. Saya akan jelaskan. E-learning digunakan untuk melakukan tes, mungkin kuis, mungkin UAS, mungkin UTS, atau untuk absensi. Zoom kapan dipakai, Pak? Mungkin ada kalanya, saya nggak tahu ya, lihat sikon aja nanti. Ada kalanya mungkin satu pertemuan itu saya lakukan lewat Zoom. Apa contohnya? Mungkin presentasi kelompok. Mungkin ya. Nanti ini sifatnya masih opsional, tapi sudah saya jabarkan. Kalian harus mempunyai aplikasi Zoom. Dan terakhir ada YouTube. Nah, YouTube ini biasanya tugas individu yang bentuknya adalah penjelasan, kemudian kalian record, ya, record wajah kalian, kemudian kalian upload di YouTube dan hasil dari uploadan bentuknya kan link, baru diserahkan kepada saya. Kemudian ada waktu absensi adalah 7 hari dari saat saya post. Ini yang online ya, pada e-learning. Jadi ketika saya post di hari Kamis, minimal sekali sebelum Kamis minggu depan kalian sudah melakukan absen. Boleh nggak hari Minggu? Ya boleh lah. Makanya range-nya atau rentang waktunya adalah 7 hari. Kemudian kehadiran di bawah 75% tidak bisa ikut UAS, ini sama ya. Jadi online dan offline-nya sama. Yang offline kan nanti ada absen fisik. Nah, saya mengacunya kemana tuh Pak? Misalnya absen fisik saya itu ada 80%, kemudian absen online saya rekapannya ada 75%. Misal seperti ini ya, ini sikon yang sering dipertanyakan mahasiswa. Yang offline tanda tangan fisiknya kertasnya ada 80, kemudian yang online secara e-learning ada 75. Patokannya mana yang saya gunakan adalah yang paling besar, yaitu di 80%. Nah, kalau misalnya online-nya 80 terbalik nih, misalnya online-nya 80, kemudian offline-nya 75. Saya patokan yang terbesar, maka yang online lah saya pakai, misalnya 80, yang ini 75. Seperti itu ya, jelas. Oke, saya next kembali. Ada pertanyaan, mungkin silakan diskusi di WA Group atau japri ke saya. Nah, di outline ketiga ada penilaian dan penugasan, yaitu assessment nilai, assessment adalah penugasan. Ini dia bobotnya, apa aja yang harus dikerjakan. Dari 100% saya akan pecah menjadi beberapa bobot nilai. Tugas individu 20%. Bentuknya adalah video recording. Makanya saya tadi butuh YouTube atau Zoom untuk melakukan recording. Zoom itu kan bisa nge-record juga ya. Kayak gini yang saya lakukan ini menggunakan recording Zoom. Kemudian ada tugas kelompok 20%. Nah, ini juga masih opsional. Bisa jadi dilakukan di Zoom atau lewat kelas ya. Ini masih opsional. Lihat sikon nanti ya. Kalau memungkinkan alangkah bagusnya langsung di kelas. Enak tanya jawabnya, seru di situ ya. Kemudian kuis bobotnya adalah 15%, UTS 15% juga, UAS 20%. Dilakukan di e-learning, sifat tesnya open book. E-learning juga untuk UTS-nya open book. Dan UAS di e-learning dan open book. Nah, ini adalah yang terbaru dari saya. Dulu saya nggak pernah melampirkan untuk bobot absen. Akhirnya ya sudah saya masukkan lah. Kayaknya mahasiswa butuh upgrade nilai lah. Pak, saya kan absen 100%, kenapa nggak dapat nilai? Nah, ya sudahlah, saya buat pengecualian. Saya tambahkan 10% dari absensi kalian. Nah, di bawah ada catatan, mahasiswa yang kehadirannya 100% dan, ya ada dan ya,
tidak ada nilai kosong, maka minimal mendapatkan nilai C. Artinya apa? Misalnya absensi wajib 100% hadir ya, wajib nih. Kemudian individunya ada tapi kecil nilainya. Tugas kelompoknya ada tapi kecil. Kuisnya ngumpulin, UTS-nya juga ada, UAS-nya ada, kecil semua bobotnya. Yang harusnya cuma dapat D+ secara akumulasi, ya, secara ditambahin semuanya, ternyata dapat D+. Pas saya lihat, oh semuanya lengkap data ini. Kemudian saya lihat absennya, oh 100%, ya sudah, D+ berubah menjadi nilai C. Lumayan kan? Dengan sikon ini terpenuhi, ini terpenuhi. Oke, saya next kembali. Ada pertanyaan mungkin kita diskusikan lewat WhatsApp group. Kemudian di outline terakhir, yang keempat yaitu silabus dan pencapaian mata kuliah itu sendiri. Nah, nama mata kuliahnya adalah pemrograman berorientasi objek. Jumlah SKS-nya ada 3 SKS. Deskripsinya mempelajari teknik pemrograman yang berorientasi pada objek. Jadi orientasinya itu ke objek yang meliputi kelas dan objek itu sendiri. Jadi semuanya itu orientasinya pada kelas dan objek. Metode ada juga kita belajar. Mungkin untuk struktur data sudah belajar apa itu metode, kita lebih memperdalam di sini. Kemudian ada pewarisan sifat, inherensitas ya. Kemudian ada polimorfis. Kemudian untuk memecahkan beberapa masalah dengan program aplikasi yang dibuat dengan bahasa Java. Nah, targetnya setelah belajar PBO, kalian lebih familiar dalam bahasa Java. Oke, saya next kembali. Materi kuliahnya. Nah, dari pertemuan 2, satu kan hari ini ya, cuman perkenalan dan silabus. Pertemuan 2 sampai dengan pertemuan 15, yang 16-nya apa Pak? Kok nggak dibahas? 16 ini biasanya saya menampilkan nilai sementara dari awal sampai akhir, saya menampilkan juga rekap absensi, kemudian saya akan mengutarakan kisi-kisi soal UAS besok, dan diskusi ringan lah ya, kalau misalnya ada masalah atau ada trouble kita sama-sama diskusi di pertemuan 16. Jadi aktivitas perkuliahan realnya itu dari pertemuan 2 sampai dengan pertemuan 15. Ngapain nih Pak? Inilah yang akan kita bahas dari poin 1 sampai dengan poin 7. Pertama ada ulasan sisap, yaitu apa sintak, apa variabel, apa tipe data. Saya yakin kalian sudah mempelajari ini. Saya hanya mengulas secara cepat aja. Artinya cuma untuk refreshing, mengingat kembali sintak itu apa, variabel dan tipe data itu apa. Di poin kedua, konsep umum pemrograman PBO. Jadi baru konsep umumnya atau pengantarnya. Kita udah bahas ini, baru kita masuk, baru luarnya aja. Konsep umumnya dulu. Kemudian baru kita belajar tentang struktur kelas, yaitu member variable, constructor, kemudian ada metode. Seperti itu ya, ada 3 ini struktur kelas itu. Nanti saya jelaskan. Nah, disinilah biasanya yang sudah mata kuliahnya, yang sudah mahasiswa saya ampu, itu di sini ada namanya tugas kelompok. Tugas kelompok apa tadi? Presentasi. Disinilah biasanya saya suruh. Kemudian ada objek, yaitu mendeklarasikan objek. Cara mendeklarasinya bagaimana? Nomor 5, ada metode, yaitu return. Nah, metode itu ada banyak ya. Ada kita mempelajari nanti return, parameter, method override, dan method overload. Override dan method overload itu berbeda. Nah, ini adalah pewarisan sifat yang saya bilang tadi, yaitu inheritance ya. Inheritance. Biasanya saya lebih gampang itu pewarisan sifat aja. Nah, terakhir kita belajar tentang polymorphis class. Apa ini semuanya? Nanti saya akan jelaskan pada materi khusus di masing-masing poin ini. Nah, tujuannya atau pencapaiannya setelah belajar ini yang diharapkan ada 3 poin. 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar PBO. Jadi konsep dasarnya tahu, kalian menjelaskannya. Kemudian mengimplementasikan konsep pemrograman berorientasi objek menggunakan bahasa Java. Makanya di sini tadi saat deskripsi ada bahasa Java. Diharapkan setelah belajar PBO ini, kalian bisa menggunakan bahasa pemrograman Java. Di poin ketiga,
menyelesaikan masalah dengan membuat aplikasi dengan menerapkan konsep PBO ya. Jadi menyelesaikan masalah dengan cara membuat aplikasi. Nah, ini biasanya saya suruh adalah tugas individunya. Saya mau lihat tercapai nggak sih kuliah pencapaian di PBO ini. Nah, disinilah tugas individu tadi saya suruh mahasiswa. Ya, selesai. Sebagai penutup, ada kata-kata dari saya, menjadi bisa karena terbiasa. Kalau tidak terbiasa, tidak bisa. Seperti itu. Jadi kalau kita biasa melihat coding, pasti. Kemudian kita hadapi, kemudian kita aktif bertanya, pengen tahunya juga ada, gali ilmunya juga ada, memperkaya dirinya juga ada, wawasannya, maka insya Allah pasti bisa. Ya, selesai. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, mungkin silakan diskusikan di WA Group atau Japri saya. Mungkin demikian dulu pertemuan pertama ini, hanya seperti itu saja, perkenalan dan silabus dari mata kuliah. Oke, sebagai penutup saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa minggu depan. Oh ya, untuk minggu depan yang masuk adalah kelompok A. Kemudian minggu depannya lagi A selesai, maka kelompok B. Kemudian B selesai, masuk lagi kelompok A. Begitu seterusnya. Kalian pasti tahu polanya. Oke, saya tutup lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di waktu saya.